Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Salsabila Mutarajuri dari Teknik Instrumentasi yang ingin menjelaskan dan juga menceritakan sedikit tentang pengalaman saya dalam memprogram di Delphi 7 atau Borderline Delphi 7 yang dimana program ini bisa digunakan untuk beberapa developer ataupun seseorang yang ingin menggunakannya dan untuk mendesain suatu dashboard ataupun interface di suatu sistem seperti halnya yang saya buat sekarang ini. Jadi yang saya buat ini adalah bagaimana pengelolaan suatu sinyal plot. Saya sudah meniru dosen saya dan juga menyebutkan source code-nya yang ada dalam video Pak Dwi. Dan di sini saya membuat suatu algoritma di mana apabila saya memilih suatu jenis sinyal yang ingin saya tampilkan di sini, apakah dia itu konten atau discrete, dan nantinya nilai dari jenis ini akan masuk ke dalam suatu program if else dan nantinya akan menampilkan beberapa pilihan lain pada modelnya dan user bisa memilih beberapa model yang mereka inginkan dan setelah mereka mendapatkan model yang diinginkan mereka bisa men-scale dan juga men-shiftingkan bagaimana bentuk dari grafik sinyal yang mereka inginkan yang terlihat dalam sinyal plot di sebelah kanan ini dan nantinya pada disk akan terlihat bagaimanakah karakteristik dari grafik tersebut. Nah, mungkin saya coba saja pertama-tama sebelum saya mencoba mungkin saya bisa menceritakan sedikit. Jadi untuk dalam yang saya gunakan dalam dashboard ini pertama itu ada yang namanya group box di sini yang untuk menggrupkan suatu sistem dan di sini saya menggunakan radiograph dua radiograph di sini yang nantinya user bisa memilih seperti suatu checklist ataupun checkbox dan nantinya saya memberikan juga menambahkan di sini ada label sekitar dua label lalu ada di sini inputan dari user di sini saya membuatnya dengan skala minimalnya itu 1000 dan maksimalnya itu 1000. Nah, untuk checkbox sendiri, dia akan keluar secara otomatis tentang karakteristik dari suatu grafik ini. Nantinya mereka akan terplot apabila kita sudah menekan tombol plot seperti itu. Dan di sini ada beberapa source code yang mungkin saya akan ceritakan sedikit aja. Jadi di sini ada integernya, ada beberapa identitas dari apa saja yang ada di dalam sini, di dalam dashboard ini, dan user dari Delphi itu juga bisa mengetahui bagaimana kelas diagramnya ataupun bagaimana berapa saja kelas yang ada di dalam ada seperti ini pada objek review ini. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana apa saja yang ada di sini. Kalau misalnya kita tahu itu seperti suatu kelas diagram atau objek diagram. Dan itu memang dibuat biasanya untuk mendesain suatu OOP. Jadi seperti halnya suatu website yang bisa kita gunakan mungkin di Java ataupun menggunakan Java, CSS, dan HTML dan sebagainya. Dan di sini saya jelaskan lagi yang bagian codingnya. Aduh, agak turun. Nah, di sini ini bagian dari algoritma dari milik model. Jadi kalau misalnya nanti kita memilihkan continuum, maka akan keluar step, signum, ram satuan, dan sebagainya. Dan apabila kita memilih discrete, akan keluar info satuan dan segala macamnya. Nah, nantinya setelah itu dari sini kita akan bisa nih untuk dari sini untuk coding yang ini itu akan menampilkan scaling dan juga setting di sini di sebelah sini dan nantinya user bisa memasukkan antara minus 1000 sampai 1000 dan nantinya sinyalnya akan dibuat dan diperhitungkan agar bisa masuk ke dalam sinyal plot seperti itu. Jadi ini semua yang untuk yang sekian ini tuh untuk yang bagian sinyal plot. Nah nanti saya bilang tadi untuk bagian checkbooknya akan terlihat di sini. Kan kalau misalnya dia tercentang itu akan ada dua T negatif ataupun negatif T positif sesuai dengan bagaimana karakteristik dari grafik tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena sebenarnya ini adalah em, pro- program akhir. Jadi yang biasanya untuk alihkan lagi apabila nanti user bisa memilih suatu model yang lain. Jadi mungkin saya akan sedikit coba, namun dikarenakan saya sudah mencoba sebelumnya dalam program Delphi 7 ini, dan meskipun Delphi 7 ini lebih ringan daripada beberapa jenis model software lain yang mungkin bisa digunakan oleh developer yang mungkin lebih berbayar dan lebih mahal, yang untuk menggunakan OOP ini, di laptop saya masih kurang terlalu compatible dan juga mungkin karena di tujuh ini saya tadi memilih pada saat instalasinya tuh di Windows XP dan mungkin itu akan menjadi suatu kekurangan yang mana pada saat saya memilih discrete dan juga muncul beberapa
algoritma yang tadi saya buat untuk model di sini sudah muncul dan saya memilihnya, itu memang benar akan muncul sekalinya dan akan terisi di checkbooknya apakah dia minus atau negatif atau positif. Namun pada saat saya scroll bar kan itu agak agak seret. Jadi mungkin saya bisa menjelaskan mulai dari hanya menampilkan dari jenis model dan pada saat saya memilih saja. Mungkin kalau misalnya nanti bisa lebih, alhamdulillah. Oke, saya mulai running di sini. Aduh, mulai nge-freeze. Dimulai responding seperti yang saya katakan kalau misalnya memang Delphi 7 ini memang cukup ringan sebetulnya, tapi kadang itu agak nge-freeze. Nah, jadi saya bilang tadi kalau misalnya saya memilih continue akan keluar seperti ini saya akan memilih step di sini. Nah, akan keluar di sini titik positif. Dan di sini, aduh, agak nge-freeze lagi ternyata. Ini sudah nggak bisa milih lagi. Saya tidak bisa memilih lagi ya. Yang seperti yang saya katakan tadi karena ini sudah mencoba untuk running, tapi cukup berat sebetulnya. Tapi kalau misalnya mungkin ya kita tunggu beberapa menit lagi, mungkin 10 menit atau 15 menit, mungkin akan keluar. Kalau misalnya kita, tadi kan saya menekan klik di antara sini, mungkin nanti akan muncul 100 di sekalinya seperti itu. Nanti apakah dia positif atau tidak, nanti akan terchecklist dengan sendirinya. Dan seperti yang tadi di sini masih running, jadi mungkin karena durasi dan saya tidak ingin menekannya terlalu lama, itu yang bisa saya sampaikan. Dan sebagai tambahan lagi mungkin saya stop saja. Eh, saya terminate. Jadi di sini untuk membuat suatu dashboardnya ini ya sudah diberikan akses di sini. Jadi kalau misalnya mungkin ya ada yang mau membuat kalian penonton mau membuat suatu menu itu sudah tersedia di sini. Ini untuk chartnya atau mungkin dari user juga ingin membuat checklist. Jadi nanti kalau misalnya di sini mungkin saya buat di sini checklist apa ya, checklist kalau misalnya kita sudah menyelesaikan model apa saja dan mana saja yang lebih tinggi seperti itu. Jadi user tuh benar-benar bisa sangat bebas dan juga berkreasi untuk bisa mendesain OOP mereka dan itu lebih mudah dan juga menurut saya lebih enak kalau misalnya dibandingkan dengan jika memprogram. Memang sih memprogram software lain tuh memang berat tapi untuk yang ini tidak terlalu perlu bagian interface atau front end yang berbeda seperti itu yang menurut saya. Dan terima kasih telah menonton video saya dan mohon maaf apabila saya menjelaskannya dengan cukup susah dan mungkin bahasa saya tidak cukup dimengerti dan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila saya ada kesalahan pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.